Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini saya sudah sampai lagi di daerah Pasar Minggu, Pejaten Timur. Ada yang bilang ke kita, katanya dia sudah sedang merawat anak sepupunya sejak umur 2 bulan sampai dengan saat ini anak sepupunya umur 7 tahun. Jadi saat ini anak ini mau masuk sekolah, tapi dipersulit oleh orang tua kandungnya yang notabene adalah sepupu dari ibu asuhnya yang sekarang, seperti itu. Jadi ibu asuh ini meminta kita menjembatani bagaimana caranya semua berkas bisa diserahkan kepada mereka agar anak ini tetap bisa sekolah. Oke guys, kita ikuti terus. Oke, aku sudah bersama dengan Ibu Anggi. Ibu Anggi, orang tua asuh yang notabene adalah sepupu dari orang tua biologis si adiknya gitu. Ini bagaimana ceritanya Mbak? Boleh diceritakan kronologisnya seperti apa Mbak? Jadi gini cerita dari awal ya. Iya boleh. Dari awal. Dia kan punya bayi. Emang dia punya anak 2. Yang satu udah umur sekitar 1,5 lah waktu itu. Nah, terus dia lahir lagi kan. Lahir lagi anak kedua ini. Terus entah ya, saya kan namanya sepupu ya, jadi deket gitu. Emang rumah saya nggak terlalu deket, tapi saya sering main ke rumah orang tua saya. Dia deket banget nih rumah orang tua saya. Sering dia tuh lihat anaknya kayak gitu, ini anaknya gitu-gitu. Nah awalnya saya gendong gitu, gendong biasalah gitu kan. Terus besokannya ada yang bilang, Gi anaknya nggak diurusin tahu gitu, kasihan nangis dikasih botol kosong kayak gitu. Ya udah saya bilang, oh gitu. Namanya kan anak orang, kita kan nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa gimana. Oh iya kasihan tahu gitu. Orang pada bilang kayak gitu. Nah berjalannya waktu selang 1,5 bulan Setelah melahirkan itu. Ini anak umur 1,5 bulan dikasih makan. Tahu kan bubur bayi yang itu 1 bungkus kental kan. Saya bilang jangan dikasih makan kayak gitu kan. Nggak apa-apa orang lahap kok gitu. Nah ya udahlah tuh, dia sering ninggalin anaknya gitu. Anaknya nangis sendirian gitu. Udah banyak deh saksinya di situ, udah pada tahu gitu. Orang-orang situ mah udah pada tahu. Udah sampai akhirnya banjir. Kan rumah kita banjir kan, kawasan banjir. Banjirlah sepinggang. Tuh anak cuman dipakein baju luar sama pampers gitu. Terus ada Uwa nih, kan dia ngungsi kan di atas rumah Uwa. Kata Uwa, Anggi bawa nih anaknya nih gitu, kesian nih anaknya nih, kedinginan nih kayak gini. Kita bawa lah tuh anak ngungsi ke rumah kita ya kan. Kita nginep deh tuh di situ, gitu, saya urusin, saya apain. Besoknya diambil lagi sama dia, diambil lagi. Ya udah nggak apa-apa gitu kan, ambil. Terus nah saya kan namanya udah pernah nginep, jadi kan kayak ada kontak batin sama si bayi kan. Terus udah gitu saya bilang, ya udah kalau mau nginep lagi juga nggak apa-apa gitu kan, masih lembab nih abis banjir, kasihan kan bayi gitu. Saya bilang ya udah ayo sini deh gue bawa nginep lagi, kita bilang gitu. Bawa lah nih nginep lagi 2 hari kan. Kok nih anak berak-berak gitu, kok nih anak nih kayak nggak bener gitu. Ya udah, kali aja mungkin hawa dingin. Kita bawa lah nih ke rumah sakit ceritanya, ke bidan anak kan. Bidan anaknya bilang, Ibu, ini anaknya udah bahaya loh katanya dia. Ini tuh udah gizi buruk. Lihat nih tubuhnya katanya, perutnya besar, palanya besar, badannya kecil banget. Ini udah gizi buruk sama lambung katanya dia gitu. Ini kenapa kok anak segini bisa lambung gitu. Saya diomelin tuh. Saya nggak tahu, saya bukan orang tuanya gitu kan. Penyebabnya apapun saya nggak tahu gitu. Udah saya berobat tuh, saya bilang sama ibunya, saya ngomong sama ibunya, ntar dulu deh, dia kan minum obat nih, biarin dia sama gue gitu kan, biar gue nih bisa kontrol obatnya segala macam ya, susunya apaan segala macam. Oh ya udah iya Kak Anggi, dia bilang gitu. Iya kan, dia izinin. Udah. Setelah berjalan waktu, obatnya habis disuruh berobat lagi, obat habis disuruh berobat lagi gitu kan. Saya akhirnya mundar-mandir, tuh anak akhirnya sama saya. Ini kan, nah saya ketahuan saya lagi hamil, baru ketahuan hamil saya 2 bulan. Ini kan gue lagi hamil. Kalau emang ini, yuk
kita rawat dia bareng-bareng. Saya bilang kayak gitu. Lo kalau mau paginya nih jagain anak, gue istirahat, nanti malamnya baru gue, gitu kan. Saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh iya Kak Anggi. Dia bilangnya kayak gitu doang. Ya udah oke. Saya nih udah deh tuh pas besokannya kok dia nggak dateng gitu, udahlah biarin gitu. Pas saya bawa nih ke rumah nenek lagi kan, tuh bayi dia ada di situ, dia gendong, Kak Anggi itu ya namanya kan dulu kan Kak Anggi itu kan, iya dia bawa tuh gendong. Abis itu selang 15 menit kalau nggak salah, Kak Anggi nih udah kita mau makan dulu. Seakan-akan kayak itu bukan anak dia gitu. Ya udah kan kita udahlah nggak ambil pusing gitu. Udah selang itu terus mama sempet kesel kan. Dia anggap lo apaan babu gitu. Kok dia kayak gitu kan anaknya gitu kan. Nah, udahlah biarin aja gitu. Kita bilang udah pulang lah nih kita nggak datang seminggu. Ceritanya ke rumah mama. Nggak datang juga, dia nggak ada. Nggak ada nanya gitu via WhatsApp gitu? Nggak ada sama sekali nggak ada, nemuin aja nggak ada. Kita tungguin, kita sampai bilang, pintu gue kebuka 24 jam, kalau lo mau nengok anak lo ayo nggak apa-apa. Kita rawat bareng-bareng, niatnya itu biar ini anak kenal sama ibunya. Betul. Biar suatu saat dia, oh iya loh mak gue ada dua, kayak gitu. Jadi kan kita bisa nerangin nih, loh dia juga nggak salah, kita bilang kayak gitu. Iya katanya dia gitu, iya doang. Akhirnya dia ada cekcokan sama suaminya, pergilah, pisah lah nih sama suaminya. Dia kerja, akhirnya udah tuh nggak ngeliat los dia tuh, dia kerja jadi nggak pernah ketemu sama sekali nggak pernah ketemu. Kalaupun ketemu di jalan cuman Kak Anggi ini gitu. Nah jadi kayak bukan anaknya ya. Saya ganti nama ceritanya selang 4 bulan. Nah ini anak juga datang sama saya, belum disunat belum ditindik. Saya sunatin, saya sempat ngomong sama dia, ini anak udah gue sunatin, ini udah gue tindikin. Oh sunat udah kok, orang sunat udah gitu. Jadi ada di sana namanya dia dukun beranak gitu, katanya udah sunat sama dia. Masa bidan bohong? Saya bilang ya kalau lo nggak percaya ayo ke bidan gitu. Gue emang ke bidan tuh, gue nyunatin nindikin emang gue sama dia gitu kan. Kalau lo nggak percaya, oh dibilangnya udah nih udah disunat nih udah disunat kayak gitu. Nggak tahu deh orang gue bener gitu. Kalau lo nggak percaya ayo gitu kan. Udah deh tuh. Nah terus 4 bulan dia nggak ada kabar kan, kayak gitu nggak dateng nggak apa, dia kerja. Nah udah kayak gitu, udah saya ganti nama kan namanya. Ya saya ganti nama. Ini anak kan masih bolak-balik nih sakit, masih bolak-balik sampai umur dia 6 bulan, masih bolak-balik ke rumah sakit sampai ada alergi kulitnya pada bernanah kayak gitu-gitu. Pokoknya saya mundar-mandir itu. Nah udah kayak gitu dia nggak ada etikat baik kan, maksudnya kayak buat datang gitu nanyain kabar. Akhirnya saya ganti nama tanpa sepengetahuan dia kan. Saya ganti nama, emang niat saya nih anak kan sakit-sakitan, kali aja ganti nama biar sehat gitu. Terus yang kedua juga biar pengen tahu nih, kita pengen tahu nih ganti nama lu marah nggak gitu. Namanya kan lu ibu kandung, responnya dia kayak gimana? Kok lu main ganti nama aja pasti kan kayak gitu dong. Harusnya. Nah ini nggak ada sama sekali. Udah, kita pikir aman dong ya kan. Oh ya udah pikir anak kita gitu. Udah kayak gitu, udah berjalannya waktu dia masih bisa ngambil anaknya. Kadang kan dia 3 bulan. Dari umur 2 bulan ya sama 2 bulan. Itu dia ada intens nggak? Maksudnya sampai sekarang dia umur 7 tahun ya? Itu ada nggak diajak nginep gitu, apa dibawa jalan? Enggak. Dulu waktu umurnya masih 1 tahun, nginep. Dibawa nginep sama dia? Tapi nggak nginep, tidur siang. Oh, berarti bukan nginep ya, main doang? Main. Malam dipulangin lagi? Malam ada lagi sama kita gitu. Jadi cuma kayak main doang? Cuma sekali. Jadi umur dia sampai sekarang 7 tahun? Itu doang, tidur siang. Waktu dia umur 6 bulan atau 7 bulan gitu. Pernah nanya gitu, sehat gak anak gue, gimana nih anakku perkembangannya? Enggak. Sama sekali? Enggak. Terus ibu pernah tidak menyatakan kepada, ini lo maunya gimana nih anak lo sama gue? Lo mau serahin ke gue apa gimana gitu? Pernah enggak. Tidak? Karena niat saya di sini dari awal, saya udah ngomong dari awal, niat saya
gue di sini niat cuma mau ngerawat gitu kan, gue nggak pernah mau milikin nih anak, gue cuma mau ngurusin. Nah tapi kan sekarang udah lain lagi ceritanya kan, maksudnya ini anak udah gede, dia nggak ngedeketin diri, nggak kenal sama dia itu siapa. Emang dia sekarang udah saya ceritain kan, karena waktu dia umur 4 tahun, 3 tahun waktu saya masih tinggal di sono, selalu aja ada orang yang bilang, oh ini yang anak dia gitu, ini yang anaknya ya. Dia nanya, sampai dia pulang beraniin diri dia buat tanya, bunda kenapa sih kok semua orang bilang kakak anaknya kan kakak anak bunda gitu. Terus oh jadi gini kak nih, bunda ceritain ya gitu. Jadi saya ceritain, kakak nih lahir dari perutnya sih, tapi yang ngurus bunda. Jadi kakak punya mama 2, kakak nggak mau bunda, kakak nggak mau masih, kata dia gitu. Kakak nggak tahu, kata dia. Udah kalau kakak nggak mau nggak apa-apa gitu, kakak sama bunda, kok kakak anak bunda gitu, kakak tetap anak bunda gitu. Iya kakak nggak mau bunda, kalau kakak sebel katanya kalau ada orang yang bilang kakak anak gitu, karena kan emang nggak tahu sosok itu siapa. Dan dia tidak pernah merasakan sentuhannya ya. Kayak gitu ya kan. Nah kalau dibuat ngasih duit misal kayak nih Kak Anggi buat beli susu, itu nggak ada. Sama sekali? Nggak ada, sama sekali. Dari mulai sakit ibu angkat itu nggak pernah yang namanya kasih uang jajan deh atau jajan ada, misal gini, dari pas umur 1 tahun deh kalau nggak salah, 2 tahun. Pas umur 2 tahun dia mulai ngasih jajan tuh 5.000 gitu. Dia pernah juga beliin boneka bapaknya, bapaknya Lebaran tahun kemarin. Tahun kemarin ngasih duit itu 150 buat beli bajunya dia. Terus pernah ngasih boneka bapaknya, udah cuma sekedar itu doang. Itu pun bisa saya hitung gitu, selama dari umur 2 tahun sampai 7 tahun bisa saya hitung. 2 bulan, dari umur 2 bulan apa 2 tahun? 2 bulan, dari umur 2 bulan sampai 7 tahun bisa saya hitung. Nah kemarin saya kan emang dari awal kan kita emang etikat baik kan, maksudnya kita nggak pernah mau gimana. Saya bilang, ini anak belum ada aktenya, yuk kita urus akte. Akhirnya saya yang ngurus akte. Dia minta surat itu kan surat lahir, saya yang ngurus akte ya kan, saya yang ngurusin apa segala macem. Nah terus baru kemarin saya bilang, ini anak kan mau sekolah, gue pengen ada surat-surat, maksudnya pindah kakak. Itu pun bukan jadi anak gue cuman hak doang gitu, ngasih hak gitu. Enggak katanya, kalau buat pindah kakak nggak mau katanya dia gitu. Kalau buat pindah kakak pokoknya nggak mau katanya. Kak Anggi katanya sakit hati ya katanya dia gitu. Kak Anggi bilang ini anak bunda. Kok jadi masalahnya ke situ? Yang nggak ngedeketin siapa? Kok saya yang disalahin ya kan? Ya, iya katanya anak bunda katanya si itu sakit hati. Kak Anggi ganti nama, emang ada ngomong apa? Saya bilang, gue ngasih nama juga gue sedekahin, gue bikinin bubur, ibaratnya biar anak sehat apa sih? Lu kan nggak ada kayak gitu. Emang kenapa? Katanya kan anak, iya ngomongnya kayak gitu. Kenapa baru sekarang? Saya bilang kayak gitu. Kenapa baru sekarang dipermasalahin kayak gitu? Dulu kemana? Nggak ada sama sekali. Dia bilang enggak, pokoknya kalau pindah kakak saya, iya nggak mau katanya dia gitu. Kalau iya nanti punya anak lagi, terus Pio nggak ada katanya, nggak jadi anak di sini. Gitu, itu yang dia permasalahin. Saya bingung ya mau kayak gimana. Masa saya mau, kata dia gini, ya udah sini katanya mau sekolahin sini. Urusin sekolahan katanya dia gitu. Nah terus yang ngebiayain dia siapa? Yang ngerawat dia siapa? Dia mau tinggal sama siapa? Orang-orang bilang ya udah kasihin aja. Sekarang udah bukan lagi ngomongin kasihin atau enggak. Kan kita ngomongin mentalnya dia. Iya kan? Dia nggak pernah kenal sama ibunya. Terus tiba-tiba tinggal gimana sih? Ya kan? Kita aja yang udah tua kalau misalnya dibilang lu bukan anak mama sebenarnya, kan kita gimana kan, maksudnya pikirannya apalagi dia yang masih kecil gitu. Saya udah bilang kan, jangan, nggak bisa kalau kayak gitu kan. Ya udah iya nggak mau tanda tangan gitu. Nah saya dari kemarin nih bingung mau kayak gimana kan. Saya bingung, saya nggak ngerti lagi harus gimana.
Saya makanya ngubungin Tenopi, saya minta bantuannya gimana baiknya gitu. Kalau kita temuin ibunya bisa ya? Bisa. Kita temuin, kita cari jalan tengahnya nih, dia mau seperti apa. Kalau memang dia mau secara kekeluargaan, nah yuk gitu kan. Atau dia maunya dengan cara apa gitu. Toh kalau dibilang membesarkan anak, ada ya membesarkan anak. Tapi kan kita nggak tahu nih keadaan dia dulu seperti apa sampai dia berbuat seperti itu sama anaknya. Kan gitu juga, itu kan harus ada penjelasan dari pihak sebelah sana juga gitu ya. Jadi kita di sini kita hadir menengahkan nih, gimana kan nih anak juga butuh pendidikan gitu. Toh ini juga sanggup kok, tidak meminta biaya, hanya meminta pemberkasannya biar jelas nih anak bisa sekolah kan gitu ya, tidak menuntut biaya seperti itu. Gimana? Emang sebenarnya kita juga nggak mempermudah sih Kak, kan karena apa ya, kita nggak usah ngibukin yang udah-udah dah gitu kan, karena ini anak mau sekolah, kita cuma butuh surat pernyataan bahwa cuma numpang kakak aja, padahal simple itu doang. Bahkan nggak harus sampai kejadian kemarin sempat rame kan di sana gitu kan, sampai bahkan langsung pada udah jadi kayak misahin gitu kan. Emang kita maunya simple, kayak lu tanda tangan Kan bukan minta diadopsi ya, hanya numpang kita kakak ya. di akte juga nama lu, kita nggak ngakuin ini anak gitu kan, sampai kita cuma mau numpang kakak, ini anak mau sekolah, karena kan udah pendaftar udah pada buka nih Kak. Betul, kan? betul sekali. Kita sampai nahan proses waktu akte aja juga sempat lama gitu kan, bahkan kita sampai ngalahin data anak gitu kan, karena emang mau ngebarengin datanya si biar sekolah gitu. ya. Kita sampai belum bikin BPJS anak ya, kayak saking kita biar ini anak masuk ke kakak kita deh nih gitu, jadi kan ngurusnya enak kalian. Baru tahun kemarin baru kita selesai tuh urus aktenya dia, kita bikinin pakai nama maknya dia, maksudnya udah yuk kita bikinin akte nih nama lo, nggak apa-apa, emang kita nggak nuntut hal itu, nggak kita ya, bukan kita ngerasa sanggup sih Kak, maksudnya ngurus anak Iya, juga ya, betul. cuman emang kayak gimana sih namanya anak Udah kedagingan ya dari kecil bener, gitu ya, udah betul. biarin sekolah dulu dah, gedenya nanti gimana nanti dah, Betul gitu. ya. Ngerasain lu udah jadi orang dulu gitu. Ya intinya kan di sini sebenarnya ya itikat baik dari ibu kan istilahnya tidak mau menguasai ya, tidak yang mengurus surat gua adopsi nih, gua akuin jadi anak gue, nggak gitu juga kan. Maksudnya hanya numpang kakak di kakak ibu dan bapak, gimana caranya nih anak bisa sekolah, itu aja. Oke, mungkin kita tengahkan daripada ini kita langsung ke rumahnya aja. Kalau buat sekarang kayaknya dia nggak ada deh, mendingan kayak malam aja gimana? Malam jam berapa tuh? Agak maleman dikit, biar ada suaminya juga. Jam berapa ya? 9-an kali. 9:10 biasanya aja ada. Suaminya ada. Kemarin juga dia ngomong, suaminya gitu. Izin dulu sama gitu kan lakinya, izin dulu sama. Sedangkan dari bayi aja kalau ketemu nih anaknya nggak pernah ditegur atau apa, padahal kita dari bayi no ayah kita ngenalin ayah, dia mah cuek aja, nggak ada gimana nggak ada respon apa-apaan. Kayak kita jadinya udah kan, oh ya udahlah, lu orang tuanya nggak ada yang peduli. Iya betul. Nah, udah buat apaan kita ngenalin gitu. Iya betul, benar, karena respon dari mereka pun nihil ya. Ya, sebenarnya nggak harus berbelit-belit sih, cuman minta udah tanda tani, udah kita harus kakaknya pindah numpang kakak kan jatuhnya. Kita jelasin di kakak saya nih tetap namanya kan anggota lainnya ya Kak, maksudnya bukan jadi anak Iya, kandung. anggota lain. Iya apa sih kayak Tetap gitu nama juga. orang tuanya di belakang. Kan? Kakaknya dia nggak mau ntar nama di kakak gue nih anak hilang gitu kan, jadi kalau gue punya anak lagi kata Kalau gue punya anak lagi nggak ada dong dia gitu. Nah jadi anak dia yang ketiga jadi kedua dong gitu. Itu yang dia permasalahin. Kan nggak mau sampai akhirnya kita jadi ngegas kan sama dia nih. Udah terus maunya gimana? Mau pulangin anak, pulangin ya. Nggak Jadi bisa dia dong. ngomong malah, oh iya. Nggak bisa mentalnya dong. Kita kan mikirin mentalnya dia. Sekarang udah bukan lagi ngomongin apaan-apaan segala macem. Udah ngomongin mentalnya dia. Betul. Nggak bisa dong anak tahu-tahu udah tuh gue pulangin. Nggak bisa, dia kan bukan anak kucing. Dia anak orang. Siapa namanya? Oh, bener nih namanya. Nama aslinya siapa?
Nama panjang. Nama panjangnya ada Oh, pinter. Tahu nggak mamahnya yang mana sebenarnya? mamanya Oh, mamanya Bunda ambil kakak dari situ dari situ. Kenapa kakak diambil sama bunda? karena kakak sering dipatok-patokin ayam. Dimatokin ayam. Ada cerita. Terus? Terus kakak aja di luar. Oh, Terus kakak dikasih botol yang kosong. itu kata siapa? Kakak cerita dari siapa itu? Dari siapa, Nak? Ayo, kata siapa? Kata bunda. Udah terus sama kata siapa lagi? Maka Oh iya, benar. Kakak sekarang mau tinggal sama bunda, apa mau tinggal sama mama? mau tinggal sama Bunda. Nggak mau tinggal sama mama? Enggak, Kan itu mamahnya kakak. enggak. Bener. Kakak waktu kecil ngelihat mama ngapain sama Uul. Dulu kan Mama Siti lagi ngomongin Uul. Uneng-unengin tuh ngapain ya? Tante kok nggak paham ya? Diapain tuh? Iya diapain diapain coba? Gini-gini. Diuyang-uyang. Oh, diunyang-unyang. Kenapa emang kok Uul diunyang-unyang sama mama? Aku belum tahu. Oh, kakak belum tahu. Jadi benar nih, kalau bunda mulangin kakak ke mama gimana? Kakak nggak mau. Benar. Heeh. Kakak mau sama bunda aja. Tapi mama mau kakak pulang ke bunda, ke mama gimana dong? Kalau kakak dipaksa pulang, terus gimana? Iya betul. Kakak kabur aja. Aduh, nggak boleh, nggak boleh kabur sayang, nggak boleh kabur ya, nggak baik ya. Nanti kakak ngomong sama mama, ya. Kakak yang ngomong sama mama ke kalau kakak mau tinggal sama bunda, kakak tahu kok mama tetap mama kakak gitu ya, biar bisa sekolah nak. Ya, ntar kalau bunda yang ngomong salah lagi, disangka bunda mau ngehakin kakak. Gimana? Mau nggak kakak ngomong sama mama? Mau nggak ngomong kayak gitu? Mau deh. Mau deh, iya, benar ya. Yang penting sekolah ya nak. Tapi nggak boleh salah ya, mama tetap sayang sama kakak. Cuman mungkin keadaannya yang nggak bisa saat itu ngerawat kakak, ya nak. Jadi bunda yang ngerawat kakak. Tetap sampai kapanpun ibunya kakak dua, bunda sama mama. Nggak boleh lupa ya. Ya pinter ya. Iya, di sini ada adik-adik, di sana juga ada adik. Banyak kakak adiknya jadinya ya. Kak, yang sana kakak. Oh, kakak di sana. Oh, itu kakaknya. Oh, tuh ada kakak malah di sana. Ya pinter. Jadi benar nih, kalau mama nanti ngomong sama tante, nggak mau, saya mau anak saya balik. Nanti kakak yang ngomong pelan-pelan ya nak ya. Jadi kakak nggak mau nih ke mama beneran. Iya. Mau sama bunda aja. Emang bunda nggak galak? Enggak. Bener. Bunda galak. Tapi kalau salah, kan emang harus ngedidik anak kayak gitu kan? Bener bunda nggak galak? Bunda galak nggak? Jujur nggak nih? Oh, sayang nggak bunda sama kakak? Sayang. Sayang. Ya udah. Nanti kita ke rumah mama ya. Nanti tante datang lagi. Kita ke rumah mama bareng-bareng ya. Gimana? Kakak mau sekolah nggak nak? Mau. Jadi kakak mau tinggal sama bunda, manggilnya ayah. Jadi Oh, ya, nggak mau ke Mama Siti nih bener. Enggak. Bener yakin? Yakin. Oh yakin, 100% ya. Oke, nanti kita ke tempat ibu biologisnya ya. Jadi istilahnya kan kita tidak menuntut banyak, hanya biar anak ini bisa sekolah seperti itu ya. Jadi
kita sudah dengar sendiri ya teman dari adiknya langsung. Siapa namanya? Ya, menyatakan tetap mau tinggal sama bundanya yang notabene sebenarnya tantenya ya. Tetap satu, istilahnya masih darahnya gitu ya teman. Saat ini Vio mau sekolah, semoga nanti Bu Siti atau ibu biologis dari Vio tidak mempersulit Bu Anggi dan suami tidak menginginkan yang lebih, hanya ingin anak ini ada di kakaknya gitu, bukan sebagai anaknya tapi sebagai keponakannya gitu, yang biar anak ini bisa tetap sekolah seperti itu. Oke, ingin tahu kelanjutannya? Saksikan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Into the room, and I didn't show, but I wanted to know everything I could about you. See, I was told the dreams were made to be believed in, so I put every single dream in you. But you said the bar so high above the sky, and you nailed it to the floor. 'Cause for some odd reason I'm done believing in this one thing I adore. What is love?